Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jan Farizal. Di sini saya akan mencoba latihan terbimbing 5 sistem operasi menggunakan CPU simulator. Di sini kita buka dulu CPU-nya dan kita ikuti langkah dari latihan mode 5-nya. Pertama kita copy dulu codingnya, kemudian kita buka compiler, kita pastekan coding yang ada di program source atau input, kemudian kita compile coding tersebut, lalu kita load in memory, maka kode sukses dan instruksi tertampil di memori. Kemudian kita buka OS, lalu untuk yang latihan pertama itu kita pilih first come first serve FCFS, kemudian P untuk P1 nya kita buat proses baru. P1 itu nilainya priority-nya 2, create new, lalu P2 itu priority-nya 4, kemudian P3 itu priority-nya 3, lalu P4 itu 1. Kemudian pastikan ini di 60, lalu kita start, lalu kita jalankan. Kita percepat. Nah, beginilah tampilan setelah selesai running atau dijalankan. Kemudian untuk laporannya, untuk latihan 1 itu kita tuliskan seperti ini di bagan. Lalu tanggapannya itu pada metode ini menggunakan FCFS, dimana P1 lebih dahulu dari P4 karena P1 berada di paling atas atau top. Kemudian ketika dijalankan, P yang ada di paling atas itu akan berpindah ke running proses dan P lainnya akan naik ke urutan selanjutnya atau naik ke atas di proses atau di ready proses. Kita lanjut. Itu yang latihan kedua, itu kita menggunakan SJF dan priority-nya itu non-preemptive, dimana nilai prosesnya nama P1 itu sama 2, P2 itu 4, P3 itu 3, dan P4 itu 1. Kemudian kita jalankan. Beginilah tampilannya. Ya, itu tadi hasil running dari latihan kedua menggunakan SJF dan priority-nya itu non-preemptive. Masukkan ke tabel di laporan, dimana di tabel ada running proses dan ready proses tahapannya, dan tanggapan untuk latihan kedua itu pada proses ini menggunakan SPJ dan non-preemptive static, dimana P1 nya berada di puncak akan naik ke running proses, lalu P lainnya akan naik dan akan ke running proses. Lanjut ke itu sama, masih menggunakan SJF, tetapi kita menggunakan priority, preemptive, dan static. Untuk nilai nama prosesnya P1 sama P2 terregister, P
2 itu 4, dan P3 itu 3, kemudian P4 itu 1. Kemudian kita jalankan. Berikut ini adalah tampilannya atau hasil runningnya. Ya, itu tadi hasil dari running latihan ketiga. Ya, kita masukkan ke laporan sama seperti sebelumnya. Kita masukkan ke bagan, dan untuk tanggapan pada latihan ketiga ini sama menggunakan SPJ, tetapi menggunakan preemptif. Untuk tanggapan dari perbedaan antara menggunakan non preemptif dan preemptif itu belum terproses karena tidak terlihat perbedaan antara menggunakan non preemptif dan preemptif pada proses running maupun proses ready. Percobaan terakhir atau percobaan keempat itu kita menggunakan round robin dengan error time slice 5 ticks static, dan priority-nya itu kita nonkan atau no priority. Kemudian kita spec, lalu di sini kita checklist suspend on state change. Lalu untuk yang P1 nya kita register di sini proses lifetime-nya itu 10. Kita create. Kemudian untuk P2 nya itu lifetime-nya 7. Create, dan P3 itu kita create lifetime-nya 20. Kemudian kita jalankan. Ketika dijalankan akan tertampil notifikasi suspend on process at state running atau kita tertunda. Di sini di modul kondisi proses ditangguhkan. Kemudian kita klik resume untuk memulai kembali proses, dan masih tertangguhkan. Kita resume lagi dan masih tertangguhkan. Resume, kita resume lagi, kita resume. Di sini begitulah runningnya. Kemudian resume lagi, masih sepertinya ini akan terus berlanjut, tetapi kita masukkan saja hasilnya di laporan, dimana elapsed count-nya itu seperti yang tadi, dan proses ID-nya kita berulang kali. Hasil running tadi kita masukkan ke tabel, dan tanggapannya proses dikerjakan secara urut, dimana P1 terlebih dahulu, lanjut ke P2 dan P3. Di sini saya melakukan percobaannya selama 2 kali, tetapi masih tertangguhkan proses runningnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.